Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Maret ini, di tahun 2023. Tahun di mana kita percayai, kita imani menjadi tahun shine and glory atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa selalu setia mengikuti ibadah-ibadah online yang Tuhan anugerahkan untuk saya pimpin, untuk saya sampaikan firman kabar baik, untuk saya mendoakan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali, kita berhimpun kembali, kita berkumpul kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Dalam ibadah Minggu Mukjizat ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan disembuhkan oleh Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit akan terima mukjizat, yang sedang bermasalah, bergumul tentang masalah ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Malam hari ini Tuhan akan menolong kita, malam hari ini Tuhan akan membuat mukjizat dalam keuangan kita, rumah tangga kita, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Selama saudara dan saya tetap melakukan yang terbaik bagian kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita harapkan, dan kita doakan. Saudara percayalah, Tuhan Yesus itu setia atas hidup kita. Tuhan Yesus itu setia atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan hidup kita. Bahkan segala apapun yang saudara dan saya perlukan, apapun yang saudara dan saya butuhkan, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan melimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Dia selalu beserta hidup kita. Dia tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kuncinya saudara dan saya tetap percaya, tetap beriman bahwa di dalam Yesus selalu ada jawaban doa. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada sukacita. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Dan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ya dan amin. Dia tidak berdusta, Dia tidak membohongi hidup kita, tetapi sebaliknya Dia menggenapi seluruh firman-Nya untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia dari kekal sampai kekal. Saudara dan saya cukup percaya, tetap beriman, jalani kehidupan ini dengan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, percayalah hari ini adalah hari berkat, hari mukjizat, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari di mana hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di sekitarnya. Dan juga yang ada di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, Papua, dan lain-lain sebagainya. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara malam hari ini semua kita menerima lawatan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita menerima segala yang terbaik yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Tak lupa saya juga ingin menyapa malam hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Timor Leste, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negara-negara lain seperti di Hong Kong, di Singapura, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Kita percaya bahwa ketika kita berhimpun bersama, berdoa bersama, mukjizat masih ada. Dan mukjizat tetap nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, mukjizat masih ada. Mukjizat masih nyata. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Tuhan Yesus pasti menolong keluarga saya. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, Roh Kudus yang baik. Terima kasih kalau hari demi hari, minggu demi minggu di bulan Maret ini, Engkau beserta dengan kami. Kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami beribadah.
kami berhimpun, kami berdoa, kami juga ingin dengar firman kabar baik. Kami percaya Tuhan, ibadah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami menyembah Yesus, Elohim kami yang hidup, Elohim kami yang dahsyat, Elohim kami yang luar biasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kuatkan kami yang lemah. Bebaskan kami yang terikat, lepaskan kami yang terbelenggu. Kami percaya malam hari ini bukanlah malam biasa, tetapi menjadi malam minggu mukjizat yang luar biasa. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang dipulihkan melalui ibadah ini. Baik yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam kota Jakarta ataupun di luar kota Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah. Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini akan terus berlangsung sampai Tuhan datang. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook. Shalom. Saya sedang ada di ruang doa. Saya sedang berdoa sebelum live ini. Jadi saya memulai ibadah live Minggu Mukjizat ini di ruangan ini sekalian Bapak Ibu. Setelah berdoa saya langsung live mengadakan ibadah Minggu Mukjizat yang setiap hari minggunya kita adakan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan kami di Gereja Jesus Christ Church, siaran live langsung ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, bisa silakan bagikan. Bapak Ibu Saudara silakan share di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, bahkan di grup-grup lainnya. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube yang mungkin hari ini berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin sedang melangsungkan ulang tahun pernikahan, saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Biar rumah tangga, keluarga diberkati dan terus disertai anugerah Tuhan. Anggur manis yang diberikan oleh Tuhan terus ada dan dapat dinikmati oleh rumah tangga dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berdoa untuk keluarga dan rumah tangga. Kita akan banyak berdoa malam hari ini sebelum nanti kita mendengar firman kabar baik yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini untuk keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, mungkin ada di antara keluarga rumah tangga kami yang sedang menyaksikan siaran live ini, sedang mengalami masalah perseteruan, baik suami terhadap istri, ataupun menantu terhadap mertua, ataupun orang tua terhadap anak, ataupun ipar dengan ipar. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami butuh pertolongan tangan Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kami mau bekerja sama dengan Tuhan dalam membangun rumah tangga kami. Karena kami sadar rumah tangga kami dibangun di atas dasar Kristus. Tuhanlah yang membangun lembaga rumah tangga ini, lembaga keluarga ini. Tuhanlah yang mempertemukan kami, suami dan istri. Dan Tuhanlah juga yang memberkati buah kandungan pernikahan kami. Oleh karena itu Tuhan, apabila malam hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang rumah tangganya sedang bermasalah, keluarganya sedang bermasalah, masalah suami dan istri yang selama ini dikendarai, yang selama ini dipicu oleh mungkin masalah perselingkuhan, perzinahan. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan sertai. Kami percaya tangan Tuhan ajaib memberkati kami. Tuhan, Engkaulah yang menolong rumah tangga kami.
Pulihkan hubungan suami istri yang retak. Mungkin ada di antara kami yang saling ingin menggugat dan ingin bercerai. Tuhan pulihkan. Kami tolak setiap perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang membebaskan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan menolong, memberkati kehidupan kami. Ubah suami kami, ubah hati istri kami. Kami suami istri diubah oleh Tuhan agar menjadi suami istri yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Tuhan juga kami berdoa malam hari ini untuk setiap keluarga besar kami. Mungkin anak-anak kami yang sedang jatuh dalam perzinahan juga, dalam narkoba, dalam seks bebas, dalam hal-hal lainnya. Tuhan kami meminta kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengubahkan hati anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dikuduskan oleh Tuhan, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang bertumbuh besar dalam sesuai janji Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, perzinahan, dan lain sebagainya, narkoba. Kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, antara hubungan ipar dan ipar Tuhan pulihkan. Mertua dan menantu Tuhan pulihkan. Bahkan setiap roh yang tidak bertanggung jawab, baik istri terhadap suami ataupun suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami ditolong Tuhan. Rumah tangga kami dibimbing Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Sehingga kami dapat berkata meskipun kami ada di bumi ini, keluargaku adalah surgaku. Kami adalah keluarga yang di dalam tangan Tuhan. Siapapun mereka yang menyaksikan siaran live malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube, di Indonesia maupun di luar Indonesia, keluarga kami dipulihkan. Kalau ada istri-istri yang sakit, Tuhan sembuhkan. Suami-suami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada rumah tangga yang ingin memiliki keturunan, ingin memiliki anak yang sudah menikah, Tuhan tolong jamaah kandungan istri-istri. Berikan jawaban doamu terhadap suami-suami yang rindu untuk memiliki keturunan dan anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan itu nyata. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang berharap kepadamu. Ini doa kami buat keluarga rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara, saya ingin menyampaikan kesaksian bahwa orang-orang yang mengikuti ibadah doa pemulihan hari Rabu, doa pemulihan wanita hari Jumat, ibadah mujizat setiap minggu malam pukul 7, ada di antara beberapa mereka yang mengalami mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun ibadah minggu mujizat seperti ini tidak diadakan doa-doa khusus kesembuhan dan lain sebagainya, tapi mujizat tetap terjadi. Ada seorang ibu yang sedang mengalami sulit menstruasi selama 14 tahun. Bayangkan saudara, selama 14 tahun ada penebalan dalam dinding rahim atau dinding vaginanya, saya tidak tahu kurang lebihnya. Menurut kesaksiannya, dia tidak bisa menstruasi selama kurang lebih 14 tahun. Ketika dia setia mengikuti ibadah-ibadah yang saya pimpin oleh karena anugerah dan kepercayaan Tuhan, hari Rabu dia ikut, hari Minggu dia ikut, hari Jumat dia ikut. Dan setelah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui arahan yang saya lakukan, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, arahkan tangan layar kiri ke kaca, maka dia melakukan dengan iman, dengan takut akan Tuhan. Saudara, setelah 1 hari berikutnya mujizat terjadi. Wanita tersebut mengalami menstruasi, mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan mulai saat ini menstruasinya sudah kembali normal. Mungkin buat sebagian orang ini nggak penting, tapi bagi orang-orang yang mengalami kesusahan menstruasi, atau sebaliknya menstruasinya terlalu berlebih-lebih, atau mungkin mereka yang punya benjolan, mereka yang punya sakit, mereka yang bergumul tentang ekonomi, keuangan, rumah tangga, dan lain sebagainya, ini sangat penting. Oleh karena itu, saya dengan sadar, dengan mau, dengan rela hati, mau terus mengadakan siaran live ini, karena ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat doa. Oleh karenanya, salah satu kekuatan ibadah yang saya pimpin adalah kita berdoa, kita percaya, kita berserah. Di dalam Tuhan masih ada mujizat. Di dalam Tuhan
masih ada pertolongan. Di dalam Tuhan masih ada jawaban dari setiap pengharapan iman dan juga doa-doa kita. Dan ibu ini mengalami kesembuhan. Saya yakin saudara yang menyaksikan siaran live malam hari ini, dimanapun saudara berada, jangan ingin lekas-lekas doa sekarang, ingin sembuhnya sekarang. Saya percaya mujizat bisa terjadi kapanpun. Bisa seketika, bisa 2 jam ke depan, bisa hari esok, hari Minggu, bulan ini, tahun ini. Terserah Tuhan. Yang penting bagian saudara dan saya memimpin ibadah ini lewat doa, saudara mengikutinya juga lewat doa. Iman saya dan iman saudara sepakat bersama sehati, percaya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru memanggil namanya, maka saya yakin cepat mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari saya ingin melanjutkan doa saya di malam hari ini. Ada saudara yang sedang mengalami masalah di bagian telinga, dan juga masalah di bagian kulit gatal-gatal. Saudara ada yang mengalami gatal-gatal di bagian kulit, saudara ada yang punya masalah di bagian telinga dan juga mata. Letakkan tangan kanan atau tangan kiri saudara yang telinga seperti ini, ataupun mata seperti ini, ataupun saudara yang gatal-gatal, letakkan di bagian kepala seperti ini. Biar urapan Tuhan turun mengalir dari kepala terus ke dalam tubuh kita, dan gatal-gatal ini dihilangkan oleh Tuhan. Baik saudara yang ada di YouTube, saudara yang ada di Facebook, saudara yang ada di seluruh tanah air Indonesia, saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, saudara yang ada di Singapura, saudara yang ada di Brunei, saudara yang ada di Timor Leste, saudara-saudari yang ada di negara-negara lainnya, mari kita berdoa. Taruh tangan kanan kiri di telinga, di mata, dan juga di atas kepala untuk yang mengalami alergi dan gatal-gatal kulit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu ada. Sembuhkan telinga kami yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mata kami yang rabun, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami yang gatal-gatal juga Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan nyata, mujizat Tuhan ada. Jamah sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang gatal-gatal, Tuhan pulihkan kulit kami. Sehingga kulit kami kembali normal, tidak alergi, tidak gatal-gatal, tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah kasih Yesus. Oleh karenanya aku ucapkan sembuhlah. Terimalah mujizat di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara punya anak-anak yang sedang sakit, anak-anak kecil yang sedang bermasalah, izinkan saya juga ya untuk berdoa bagi kesembuhan anak-anak Bapak Ibu Saudara, Om Tante, Oma Opa. Saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu ya. Izinkan saya berdoa. Dan izinkan kuasa Tuhan menjamah setiap adik-adik yang sedang sakit. Mari Oma Opa, Om Tante, Mama Papa, letakkan tangan kanannya di bagian kepala anak-anak atau di bagian tubuhnya yang sakit, yang sedang meriang, yang sedang demam, yang sedang panas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu malam hari ini untuk menjamah, memulihkan anak-anak kecil yang sakit. Mereka yang batuk, mereka yang pilek, mereka yang alergi, mereka yang sakit apapun, aku mohon dalam anugerah-Mu. Jamah sembuhkan, jamah pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Anak-anak kami, adik-adik kecil, yang sakit terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang ketergantungan obat disembuhkan. Adik-adik yang gatal-gatal disembuhkan. Adik-adik yang terus mimisan Tuhan sembuhkan. Adik-adik yang pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Bayi-bayi yang sakit disembuhkan. Yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa jalan, berjalan, tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Organ tubuh yang sakit Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, keram-keram Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami dijamah, diurapi. Mata-mata yang minus selinder karena gadget, Tuhan pulihkan.
Tuhan jauhkan mereka dari gadget-gadget yang ada yang mengikat mereka sehingga mata mereka rusak. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang kecil-kecil, anak-anak kecil baik di Facebook ataupun di YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Secara live ini saya mengucapkan selamat malam, shalom. Kita ada di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Maret. Minggu depan kita sudah mulai masuk dalam minggu Paskah, bulan Paskah Bapak Ibu Saudara. Bulan di mana Yesus kita peringati sudah rela mati dan dia berkata, "It is finished," sudah selesai untuk menanggung seluruh pelanggaran dosa kita. Dan dia memberikan satu jaminan yang pasti. Dia menyediakan sorga, pendamaian bagi saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu saya menyapa sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube. Selamat malam semua. Kita percaya malam ini malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam kekuatan kita di dalam Tuhan. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp, grup WAG, gereja, teman sekolah, keluarga. Bagikan agar jadi berkat bagi banyak orang. Karena sebentar kita akan berdoa untuk kesembuhan secara menyeluruh. Dan juga kita akan mendengar firman kabar baik yang akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Silakan bagikan yang di Facebook, bagikan yang di YouTube, bagikan yang di Malaysia, silakan bagikan di seluruh Malaysia, di Semenanjung Sabah Sarawak, silakan bagikan. Bapak Ibu Saudara yang di Indonesia juga silakan bagikan yang di Kendari, yang di Makassar, yang di Malang, Surabaya, Jawa, Papua, Aceh, Palembang. Bagikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun itu, sudilah Bapak Ibu Saudara mengikuti arahan saya, letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Menstruasi kah, ingin punya anak kah, benjolan kah, tumor kah, miom kah, cancer, terserah apapun itu. Malam hari ini saya ingin berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, tempelkan dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, sembuhkanlah kami yang sakit malam hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Jamah, sembuhkan sakit penyakit kami. Malam hari ini kami sempurna disembuhkan Tuhan. Kami dipulihkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami beriman kuasa nama Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Lepaskan kami dari sakit penyakit kami. Kami percaya mujizat Tuhan itu nyata. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat terjadi. In Jesus name kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat menerima kesembuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kesaksian. Kirim kesaksiannya di Facebook, di Instagram, ataupun di nomor +62811143917, nomor gereja atas nama Pastor Verona Official, dan juga Jesus Christ Church. Dan saudara silakan sekali lagi bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp, keluarga, pelayanan, dan lain-lainnya. Mari kita siapkan hati malam hari ini. Kita akan dengar firman kabar baik di minggu terakhir bulan Maret ini. Kita percaya bulan depan kita akan banyak berbicara tentang Yesus dan pengorbanannya dan juga kebangkitannya di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai, dia mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit, dan dia mempersiapkan dirinya untuk kembali naik ke sorga. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tutup mata, kembali kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, firman mengubahkan hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara. Saya ingin mengambil satu tema yang cukup menarik, Bapak Ibu Saudara, yaitu jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Rumah tangga kita harus terus berharap kepada Tuhan. Keluarga kita harus terus berharap kepada Tuhan. Bisnis kita, dagangan kita, pekerjaan kita, studi sekolah kita,
pelayanan kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh berhenti berharap, percaya, bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan di sini tentu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya harus terus continuity, berharap, bergantung, mengandalkan, dan terus mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasalnya yang keempat, mulai dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Roma pasal 4 ayat 18 dan 21 sampai 21. Dikatakan demikian. Meskipun tanpa harapan, Abraham tetap percaya dalam pengharapan, sehingga ia menjadi bapa banyak bangsa sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, bahkan ketika kira-kira berumur 100 tahun, Abraham tidak merisaukan tubuhnya sendiri yang lemah maupun rahim Sarah yang telah mati. Ayat 20. Terhadap janji Elohim, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Setelah yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah Tuhan firmankan, pasti Tuhan akan genapi. Pasti Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya saudara dan saya jangan terlalu fokus lihat masalah, fokus dengan keadaan yang benar secara nyata kita alami. Tetapi mulai hari ini kita belajar untuk tetap tenang. Meskipun keadaannya tidak bisa membuat kita tenang. Kita belajar tetap tenang dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Untuk tetap mempercayai bahwa setiap apapun yang Tuhan janjikan, yang Tuhan firmankan, pasti sanggup dia genapi. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti sanggup menggenapi janjinya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti sanggup menggenapi janjinya. Tuhan Yesus pasti sanggup menggenapi firman-Nya. Karena dia itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Kalau dia adalah Tuhan, dia tidak akan berdusta, tapi sebaliknya dia akan genapi seluruh firman-Nya. Sebaliknya dia akan genapi seluruh janjinya atas kehidupan saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan seluruh aspek kehidupan kita termasuk dagangan, bisnis, usaha, pelayanan, keuangan ekonomi kita, apa yang dijanjikan Tuhan, pasti dia sanggup menggenapinya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan menghargai iman serta pengharapan hidup orang percaya. Jadi setiap pengharapan saudara dan saya, iman saudara dan saya kepada Yesus atau kepada Tuhan, maka Tuhan sangat menghargai. Dia melihat, dia mendengar. Dia bukan hanya menghargai, melihat dan mendengar, tetapi satu hari kelak dia akan bertindak untuk menjawab, menggenapi, dan membuat hidup saudara dan saya menerima segala janji dan berkat-berkat-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman kabar baik malam hari ini. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Semuanya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya. Iman saya di dalam Yesus. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya. Iman saya di dalam Yesus. Pengharapan saya kepada Yesus. Tidak menjadi sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Mau contoh, mau buktinya satu kali Bapak Ibu Saudara. Firman berkata dengan jelas. Abraham sudah mencapai titik usia 100 tahun. Dan Sarah istrinya sudah mencapai titik yang dinamakan mati haid. Mati haid, sudah tidak produksi lagi. Produktif lagi.
Jadi secara ilmu medis, ilmu kedokteran, bahwa memang Abraham dan Sarah sudah tidak lagi memiliki harapan untuk memiliki keturunan atau memiliki anak. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan Abraham dan Sarah, di tengah-tengah kesempitan Abraham dan Sarah, mungkin Bapak Ibu Saudara dia sudah berpikir, kita sudah tua, kamu sudah sulit punya anak, kamu sudah menepus dan lain sebagainya. Disinilah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang besar, untuk menggenapi seluruh janji dan perkataannya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang akbar, Elohim yang dahsyat, dan Abraham yang mendengar firman Tuhan bahwa tahun depan engkau akan mendapatkan keturunan. Dan benar saudara, malaikat Teofani Elohim menunjukkan dirinya kembali dan berkata, tahun ini juga engkau akan memiliki anak. Meskipun Sarah tertawa karena ketidakpercayaan yang usianya sudah lanjut dan mengalami mati haid dan sudah menepus, tetapi Tuhan tetap percaya. Dia tetap memegang janjinya. Dia berpegang teguh kepada firman-Nya bahwa setiap apapun yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Iman Abraham tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhatikan Abraham, Tuhan memperhatikan Sarah. Dan yang kedua, iman Yusuf kepada Tuhan. Ketika Yusuf diberikan mimpi untuk menjadi mangku bumi di Mesir, Yusuf mengalami banyak aniaya demi aniaya. Dia dijahati oleh saudara-saudaranya, dia dijual kepada orang Ismail, lalu dia dibuang ke Mesir, dia masuk ke dalam penjara, difitnah oleh Potifar istrinya, dan dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah di dalam penjara, orang yang sudah hampir dibunuh, orang yang dibuang oleh keluarganya sendiri, tidak memiliki pengharapan. Tetapi lihatlah kabar baik firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata Abraham, tapi Abraham tetap percaya. Begitupun juga dengan Yusuf, bahwa penglihatan janji Tuhan melalui mimpi-mimpinya akan digenapi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selang beberapa belas tahun mimpi Yusuf digenapi oleh Tuhan. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang terkemuka di negeri Mesir, dan dia menjadi pengaruh yang dahsyat bagi dunia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, contohnya ada seorang raja yang bernama Hizkia. Raja Hizkia pada saat itu mengalami sakit dan divonis oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan mati pada saat itu. Tetapi Hizkia berdoa kepada Yahweh Elohim. Dia berharap kepada Tuhan bahwa diberikan perpanjangan usia sampai 15 tahun. Tahu saudara apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan mengatakan kembali kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya bahwa doamu didengar dan usiamu diperpanjang 15 tahun. Itu artinya ketiga tokoh iman tersebut, iman dan pengharapannya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalaupun saudara dan saya pernah goyah, pernah ragu, pernah bersedih, pernah bersusah hati karena pergumulan dan sebagainya, pastikan betul minta tuntunan Roh Kudus hari ini. Saya tetap percaya, saya pasti ditolong Tuhan, keuanganku pasti diberkati, bahkan finansial ekonomiku pasti dipulihkan, uang listrik pasti dibayar, gaji dibayar, semuanya dibayar. Indah pada waktunya Tuhan. Aku percaya dia tidak berdusta. Makanya saudara, iman kita diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Tentu hal ini dalam melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Saudara yang sedang berbisnis, teruslah berharap kepada Tuhan. Saudara yang sedang berdagang, saudara yang sedang berjualan, teruslah berharap sama Tuhan. Saudara yang melayani, teruslah berharap sama Tuhan. Saudara yang ibu rumah tangga, teruslah berharap kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan? Kenapa sih saya nggak boleh berhenti berharap kepada Tuhan? Kenapa saya nggak berharap saja sama investor saya, pengacara saya, hakim saya, kakak ipar saya, mama saya? Kenapa saya nggak berharap saja kepada pendeta saya? Kenapa saya tidak berharap saja kepada orang yang kuat di sekitar saya?
Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan kita yang agung, yang akbar, yang besar, namanya Yesus. Yang pertama, karena Tuhan pasti menjawab pengharapan kita sesuai dengan waktunya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menjawab pengharapan saya. Tuhan melihat hati dan pengharapan saya. Amin. Tuhan pasti menjawab Bapak, Ibu, Tuhan pasti menjawab. Menjawab setiap doa-doa saudara dan saya. Menjawab setiap pergumulan kita. Menjawab setiap kebutuhan kita. Satu kali bangsa Israel ada dalam tekanan bangsa Mesir. Diperbudak bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi beratus-ratus tahun, saudara. Dia mengalami penindasan, perbudakan, aniaya, dan lain sebagainya. Mereka berdoa. Sampai satu titik harapan mereka, doa mereka didengar oleh Yahweh Elohim. Dan Tuhan mempersiapkan seorang penolong yang bernama Musa. Dan singkat cerita, bangsa ini pada akhirnya keluar dari tanah perbudakan untuk menuju masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak leluhur dari orang-orang Israel. Saudara ingat, doa kita tidak sia-sia. Harapan kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tetapi saya ingin berbagi, Tuhan menjawab itu semua sesuai indah pada waktunya. Yang saya tahu, air mata kita, kesedihan kita, kelak akan Tuhan ubah menjadi air mata sukacita. Bagaimana kita akan bersaksi, uangku ditolong Tuhan, rekeningku ditolong Tuhan, ekonomiku ditolong Tuhan, biaya listrik, biaya gaji, biaya pegawai, biaya semuanya, Tuhan yang tolong dengan cara yang ajaib dan terbaik. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, karena Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan? Yang kedua, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, pengharapan saya di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Semakin saudara berharap penuh kepada Tuhan, semakin saudara dekat dengan mujizat. Semakin saudara dan saya berharap penuh kepada Tuhan, semakin saudara dan saya dekat dengan pertolongannya. Semakin saudara dan saya terus berharap sama Tuhan, semakin saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalami mujizat-mujizat, berkat-berkat yang spektakuler dari sorga atas kehidupan kita. Mari yuk kita sama-sama terus mengandalkan Tuhan, terus berharap penuh kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita tidak mengecewakan. Satu kali di dalam Bible ada cerita yang menceritakan seorang anak Tuhan yang bernama Elkana. Elkana ini memiliki seorang suami bernama Hana. Hana ini memiliki seorang madu yang bernama Penina. Jadi Elkana punya 2 istri, Bapak Ibu Saudara. Nah, Hana ini dikatakan firman Tuhan itu mandul, dan kandungannya itu dikatakan oleh Bible Tuhan sendiri yang menutup kandungan Hana. Satu kali Hana berdoa di Silo, dia menuju Silo dan dia berdoa di bait Elohim dengan hati yang hancur. Dia berdoa sehingga mulutnya saja yang bergerak-gerak, saudara. Dan Imam Eli pada saat itu yang menjabat sebagai imam di bait Elohim melihat ini sepertinya orang lagi gila atau mabuk. Karena berdoa, suaranya tidak ada, tetapi hanya mulutnya komat kamit. Tahukah saudara bahwa apa yang dilihat orang itu tidak baik, tapi sorga melihat itu baik. Dan keputusan Imam Eli yang berkata orang ini seperti orang mabuk, tapi sorga melihat Hana tidak seperti orang mabuk. Karena Hana sedang mengharapkan bahwa satu hari kelak dia akan memiliki anak. Dan Hana bernazar, ketika kalau saya punya anak nanti, maka anak saya akan serahkan menjadi abdi Elohim. Menjadi nazir Elohim. Menjadi nazarnya Hana bagi Tuhan Yesus. Bagi Elohim Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, Tuhan mendengar pengharapan dan doa Hana. Dan tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan tidak mengecewakan. Hana bukan hanya diberikan seorang anak bagi rumah tangganya, tapi anak yang ada dalam kandungan Hana. Hana mengandung seorang nabi besar yang bernama Samuel. Bayangkan saudara, dia hanya meminta seorang anak,
tapi Tuhan memberikannya pengharapannya lebih. Dia taruh nabi besar di dalam kandungan Hana. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang di rumah. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dahsyat. Pengharapan Hana tidak mengecewakan. Dan yang kedua, ada seorang wanita lain yang bernama Elisabet, istri dari seorang imam yang bernama Zakaria. Alkitab katakan keduanya hidup saleh, benar, jujur, dan takut akan Tuhan. Tetapi kandungan Elisabet itu dikatakan mandul, tidak subur. Dan tahukah saudara, satu kali Zakaria sedang melakukan tugas keimamannya sebagai imam pada saat itu. Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, dan Zakaria dijumpai oleh satu malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Dan Gabriel berkata, "Shalom, hai Zakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan." Artinya pengharapanmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Kamu akan memperoleh anak. Zakaria tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapannya selama ini kepada Tuhan itu mungkin dia merasa kayaknya sudah sia-sia deh. Kayaknya memang saya sudah hidup dalam kutuk dan kesialan. Tapi tidak di mata Tuhan. Jadi setiap doa orang percaya, pengharapan orang percaya tidak menjadi sia-sia. Lalu Gabriel berkata kepada Zakaria, "Akulah Gabriel, abdi Elohim yang melayani Elohim di sorga." Nah saudara, singkat cerita, sama seperti Hana. Tuhan bukan hanya memberi anak kepada kandungan Elisabet, tetapi Tuhan menambah-nambahkan ada seorang nabi lagi di dalam perjanjian baru bernama Yohanes yang dikandung oleh Elisabet. Seringkali kita minta aja anak, minta anak, minta anak. Saudara tahu, Tuhan ingin jawab kita. Bukan hanya anak kita diberikan, tapi seorang nabi, seorang presiden, seorang yang berpengaruh di bangsa ini, dan lain sebagainya. Saudara jangan pernah kecewa. Biarlah keadaan seperti adanya. Saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya, pengharapan saya di dalam Tuhan tidak akan kecewa. Pengharapan saya di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin, yang di Facebook dan di YouTube. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa hidup orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan dan kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah sumber pertolongan hidupku. Tuhan adalah sumber pembelaku. Satu kali Daniel disuruh menyembah Raja Nebukadnezar. Daniel tidak mau, saudara. Daniel tetap menyembah Elohim Yahweh nenek moyangnya. Resikonya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi karena Daniel sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan Elohim. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan dikirim untuk menutup mulut singa. Itu artinya Daniel menyadari, kenapa saya harus mengandalkan dan berharap penuh kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan dan kehidupan. Dan ini juga dialami oleh Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat, kerajaan Yehuda ingin dikepung oleh Bani Amon dan bani-bani lainnya. Ratusan ribu tentara, pasukan ingin menduduki Yehuda. Apa yang Raja Yosafat lakukan? Yosafat tidak memanggil nabi, Yosafat tidak memanggil imam, Yosafat tidak memanggil penasihat-penasihat, tetapi Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, sehingga Yosafat menundukkan kepalanya sehingga menyentuh tanah dan berserah, "Ya Tuhan Elohim Yahweh, tolonglah Yehuda, berkatilah kami, buatlah kami menang." Dan singkat cerita, Tuhan benar menjadi penolong. Salah satu orang dari Bani yang ada di Yehuda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan menyampaikan, "Hai Raja Yosafat dan Yehuda, ketahuilah bahwa hari ini Tuhan yang akan berperang menggantikan Yehuda untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang." Dan benar, Tuhan datang sebagai pahlawan untuk memberikan pertolongan dan segala kemenangan dalam kehidupan Raja Yosafat. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, meskipun keadaannya tidak mungkin, pintunya sepertinya tertutup, jalannya seperti sudah buntu, dan kita udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan kita sudah diudak target, diudak waktu harus bayar ini, bayar itu, bayar cicilan ini, cicilan itu. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baginya selalu ada jalan, selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada jawaban.
Karena Yesus saudara dan Yesus saya. Tuhan saudara dan Tuhan saya. Elohim saudara dan Elohim saya adalah Tuhan yang hidup. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin untuk firman kabar baik di malam Minggu Mujizat ini. Haleluya. Saudara, ibadah hari Senin kita sementara waktu ini kita liburkan dulu ya. Kita fokus di hari Rabu malam jam 8, hari Jumat jam 8. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis, saudara bisa daftar di sini yang ingin dibaptis, yang ingin penyerahan anak, daftarkan segera di tempat ini. Saya akan melayani baptisan dan juga penyerahan anak agar Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan tadi pagi, tadi sore ibadah dihadiri banyak sekali ratusan jiwa, pagi ratusan jiwa lebih, sore ratusan jiwa lebih, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di gereja kami puji Tuhan hari-hari ini banyak mujizat terjadi, macam-macam mujizat terjadi. Intinya, selama saudara percaya, mujizat Tuhan akan terus dinyatakan. Gereja ini akan terus eksis sampai Tuhan Yesus datang, bahkan akan terus berkembang 200, 300 jemaat, 400 sampai ribuan jemaat, sampai kita pindah tempat di tempat yang jauh lebih megah bersama dengan anugerah Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengakhiri, angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh mujizat, dan penuh anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas sepanjang minggu yang baru ini. Kita akan sambut bulan depan, bulan yang baru, bulan Paskah, bulan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan berkati, shalom bagi kita semua. Haleluya.